Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepala sekolah, wakil dan staf guru karya SMP Muhammadiyah Taman dan anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP Muhammadiyah Taman. Alhamdulillah wa syukurillah la khala wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, selalu tahadus bil hikmah, memperbarui syukur, sehingga dengan memperbarui syukur insya Allah nikmat Allah akan selalu ditambah. Begitu pula sebaliknya, kalau telah mengingkari nikmat maka kufur, sehingga adab Allah yang akan diberikan. Nah, hadirin yang kami hormati, maka di bulan Syawal ini, pasca bulan suci Ramadan, kita dihadapkan beberapa masalah yang sifatnya nasional bahkan internasional. Maka khususnya bagi kita semuanya selaku umat Islam, sebagai siswa, pendidik, dan umumnya sebagai umat Islam, sebagai umatan wasatan, maka bahwa itu siang ada beberapa faedah bulan suci Ramadan yang harus kita bawa pasca bulan suci Ramadan di bulan Syawal dan ke depan ini, lebih-lebih di tengah musim musibah yang kita kenal dengan COVID-19 atau wabah corona ini, sebagai ujian musibah secara keseluruhan. Maka di dalam kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Jabir Al-Jazair, ada 3 fawaid siam, ada 3 faedah manfaat siam Ramadan, puasa Ramadan, sehingga nantinya harus kita bawa dalam kehidupan di bulan Syawal ini, bahkan 11 bulan ke depan di musim pandemi ini. Yang pertama adalah aspek ruhiyah. Aspek ar-ruhiyah itu adalah aspek rohani yang dalam kitab itu disebutkan yu'awwidu as-sabra wa yuqawwi alaihi wa yu'allimu dhabtan nafsi wa yusaidu alaihi, yaitu menguatkan sifat dan membiasakan sifat sabar, dan menguatkan untuk proses ketakwaan, dan memberikan musyahadah, pertolongan bagi yang melakukannya. Artinya aspek rohani ini rupanya dengan akhlak. Maka lebih-lebih dalam konteks sekarang ini, ketika bulan suci Ramadan, kita dibiasakan untuk bersifat sabar dalam sekarahan. Sholat berjamaah kita diberikan pembatasan. Ada beberapa maklumat oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, kemudian diberikan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah, bahkan pimpinan ranting Muhammadiyah. Semuanya itu memberikan maklumat yang sifatnya untuk memberikan maslahat, yang semuanya memberikan kebaikan bersama. Lah, untuk apa menghindari mudarat? Maka disinilah ujian kesabaran yang sesungguhnya di musim pandemi ini. Bagaimana kita diberikan pembatasan untuk menguatkan kerohani kita itu, sehingga kita maunya berjamaah, tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Contohnya sholat tarawih berjamaah, qiyamul lail, kemudian bergerombol, bersalaman, dan sebagainya. Satu sisi ada aspek untuk ukhuwah persaudaraan, tetapi satu sisi kita dibatasi. Maka disinilah kita ini ada sifat kesabaran untuk
Lah, maka bulan suci Ramadan yang kita lakukan kemarin, ibadah-ibadah itu kita bawa untuk 11 bulan ke depan, bulan Syawal ini dan 11 bulan ke depan ini. Tujuannya apa? Menguatkan kesabaran itu dengan musim pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan kesabaran itu bisa menguatkan keimanan ketakwaan kita, walaupun dengan aktivitas ibadah kita yang serba terbatas itu. Kemudian aspek yang kedua dalam kitab Minhajul Muslim itu adalah aspek al-istimaiyah, yaitu aspek sosial. Dalam kitab itu disebutkan yu'allimu al-ummah an-nizam wal ittifaq wa hubbul adli wal musawah bainahum. Apa itu? Yaitu mengajarkan umat manusianya latihan untuk disiplin, latihan menjaga persatuan, persaudaraan, cinta akan perdamaian dan persamaan. Artinya, dengan puasa Ramadan kemarin itu di bulan Syawal ini, maka di tengah musibah seperti sekarang ini, maka bagaimana wujud sosial kita? Maka kita bentuk di Muhammadiyah itu ada namanya penanggulangan itu sebagai wabah dampak dari COVID-19 itu. Yang tujuannya apa? Hubbul adli wal musawah, mencintai keadilan, persamaan untuk menolong antar sesama. Kita tidak bisa memungkiri bahwa wabah COVID-19 ini adalah berdampak semua aspek, dari segi pendidikan, dari segi sosial, dari segi politik, semuanya berdampak. Bahkan ekonomi pun sangat berdampak terhadap masyarakat kita, terutama umat Islam. Artinya, maka disinilah kita ini jiwa terpanggil sosial kita, zakat mal kita, zakat fitrah kita, dan juga sedekah infak kita. Untuk apa? Al-fuqara wal masyakin, sampai kepada para fakir dan para al-masakin, khususnya di wabah dalam konteks sekarang ini. Maka aspek sosial kita ini sebagai wujud ibadah, rohaninya sifat sabar, menguatkan ketakwaan, maka wujud daripada itu adalah sejauh mana jiwa sifat empati kita untuk beraspek sosial. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya as-sihah, yaitu bahwa itu as-sihah, aspek dari kesehatan. Artinya dalam kitab itu dengan bulan puasa itu yutahhiru al-am'a wa yunatif al-badan min al-fadalat wa rawasid, membersihkan dan menyiapkan badan kita yang 11 bulan kita mungkin makan minum, 1 bulan kita istirahat, mulai waktu imsak sampai menjelang berbuka puasa itu kita menahan, terutama menahan nafsu dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa itu. Ini artinya bahwa ada aspek kesehatan, maka dengan aspek kesehatan itu juga puasa itu juga memberikan dampak kesehatan. Yang dulunya rakus dalam hal makanan, maka kita berikan pembatasan untuk meminimalisir dari segi aspek kesehatan kita yang dikenal dalam Al-Quran itu adalah halalan thayyibah itu tadi. Dari segi halalan kita mendapatkan, tapi kadang dari aspek thayyibah, aspek baik, dari segi aspek kesehatannya, ukuran makanannya, kita juga harus bisa memahami kondisi real, kondisi badan kita sendiri. Nah, artinya bahwa dengan aspek kesehatan itu, puasa Ramadan memberikan dampak yang sangat luar biasa
bagi kesehatan kita ini. Nah, 3 hal ini dalam kitab Minhajul Muslim ini mudah-mudahan dengan bulan suci Ramadan dan bulan Syawal ke depan ini, 11 bulan ke depan, bagaimana puasa Ramadan membentuk manusianya menjadi manusia yang sempurna, manusia yang bertakwa, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ending dari ayat itu adalah la'allakum tattaqun. Artinya semuanya proses ibadah dari segi aspek rohani, sosial, dan kesehatan yang tujuannya adalah statusnya kita beriman, endingnya adalah la'allakum tattaqun, benar-benar kita menjadikan diri kita orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini tentang faedah siam Ramadan untuk 11 bulan ke depan dengan beberapa faedahnya lebih di musim pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan dengan berkah Ramadan Allah segera memberikan jalan yang terbaik, yaitu musibah segera berlalu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah daripada itu semua. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.